Baik, kali ini kita akan membahas kasus kriminal dari negeri Sakura, Jepang. Furuta, lahir pada tahun 1971, 18 Januari di Misato, Jepang, di mana dia bersekolah di SMA Yashio Minami. Dia tinggal bersama orang tuanya dan dua saudara laki-lakinya. Furuta adalah siswa yang berdedikasi dan pekerja keras di sekolah menengah, dengan nilai tinggi dan sangat jarang absen. Dia juga bekerja pada waktu di pabrik cetakan plastik 2 kali seminggu sejak Oktober 1988. Dia menabung uang untuk perjalanan wisuda yang telah dia rencanakan. Di hari penculikannya, dia dikabarkan sudah menentukan episode terakhir serial drama Jepang favoritnya, Tonbo. Nah, pada tanggal 25 November 1988, Miyano dan temannya Nobuharu Minato sedang berkeliling di sekitar Misato dengan tujuan untuk merampok dan memperkosa wanita setempat. Sekitar pukul 20.30, mereka melihat Furuta bersepeda pulang setelah dia menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Atas perintah Miyano, Minato menendang Furuta dari sepedanya dan segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Miyano di sini berpura-pura bahwa dia seolah-olah orang yang kebetulan menyaksikan serangan ini, lalu mendekati Furuta dan menawarkan untuk mengantarnya pulang dengan selamat. Padahal ini semua adalah rencana Miyano untuk menyuruh salah satu temannya menendang Furuta dari sepedanya. Lalu Miyano akan masuk seperti sosok pahlawan. Miyano telah mengajak Furuta berkencan sebelumnya pada hari itu. Namun Furuta menolak dengan sopan karena dia mengatakan dia ingin belajar dan menonton acara favoritnya. Miyano sudah terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan orang tuanya pun takut padanya karena hubungannya dengan mafia Yakuza. Jadi ketika Furuta menolak, hal ini membuat Miyano marah. Namun, Furuta menerima tawarannya untuk mengantarnya pulang setelah insiden sepeda barusan. Jadi Furuta berpikir dia harus bersikap baik, karena sudah ditolong akibat insiden tadi. Tetapi, dia tidak menyadari bahwa ini sudah direncanakan. Alih-alih mengantarkan pulang, Miyano malah membawanya ke gudang terdekat, di mana dia mengungkapkan koneksi Yakuzanya. Yakuza adalah mafia Jepang yang terkenal. Mereka dianggap brutal, ditakuti, dan terkenal sadis. Miyano mengancam akan membunuhnya, dan tidak lama kemudian memperkosanya di gudang tersebut, dan melakukannya lagi di hotel terdekat. Dari hotel, Miyano menelpon Minato dan teman-temannya yang lain, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe, dan mengatakan kepada mereka tentang pemerkosaan tersebut. Ogura dilaporkan meminta Miyano untuk menahan Furuta agar banyak orang yang bisa melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Kelompok ini mempunyai riwayat pemerkosaan beramai-ramai dan baru-baru ini juga menculik dan memperkosa gadis lain, tapi yang akhirnya kemudian tetap dibebaskan dari tuduhan tersebut. Dia diperkosa oleh 4 anak laki-laki, dibawa ke sebuah rumah di distrik Ayase di Adachi, Jepang, di mana dia diperkosa beramai-ramai lagi. Rumah milik orang tua Minato itu akhirnya menjadi tempat nongkrong mereka yang kemudian menjadi tempat penyiksaan. Pada 27 November, orang tua Furuta menghubungi polisi tentang hilangnya putri mereka. Untuk mencegah penyelidikan lebih lanjut, para penculik memaksanya menelpon ibunya. Furuta terpaksa mengatakan bahwa dia telah melarikan diri tetapi selamat dan tinggal bersama seorang teman di suatu tempat. Furuta juga dipaksa meminta ibunya menghentikan penyelidikan polisi atas hilangnya dirinya. Saat orang tua Minato hadir, Furuta terpaksa menyamar sebagai pacar Minato. Mereka kemudian membatalkan tindakan ini. Orang tua Minato yang sudah mengetahui hal ini juga mengurungkan niat melaporkan ke polisi, dan dia melakukan intervensi dikarenakan koneksi yang dekat antara Miyano dan Yakuza. Orang tua Miyano takut akan mengalami hal yang serupa. Kakak Minato juga menyadari situasi tersebut, namun dia juga tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Akhirnya Furuta ditawan di kediaman Minato selama 40 hari. Selama itu dia dianiaya, diperkosa, dan disiksa. Kelompok ini juga mengajak dan mendorong teman-teman Yakuza mereka yang lain untuk menyiksa Furuta. Belakangan dikatakan bahwa lebih dari 100 pria telah melakukan pemerkosaan dan penyiksaan terhadap Furuta. Oke guys, selanjutnya di sini gue akan menjelaskan detail mengenai penyiksaan yang dilakukan ke Furuta. Cerita ini mungkin akan sedikit vulgar, so silakan dilanjutkan. Menurut pernyataan persidangan, mereka berempat memperkosanya lebih dari 400 kali. Memukulinya, membuatnya kelaparan, menggantungnya di langit-langit, dan menggunakannya sebagai samsak tinju.
dan juga menjatuhkan barbel berat ke perutnya, memaksanya memakan kecoa hidup, dan meminum air kencingnya sendiri. Furuta juga dipaksa untuk melakukan masturbasi di depan mereka, memaksanya menari dan menyanyi sambil dipukuli. Mereka memasukkan benda asing ke dalam alat kelamin dan anusnya, termasuk bola lampu yang menyala dan kembang api. Mereka membakar alat kelaminnya dan, klitorisnya dengan rokok dan korek api. Mereka melelehkan kelopak matanya dengan lilin panas, dan juga merobek ting susu kirinya dengan tang dan menusuk payudaranya dengan jarum jahit. Furuta dikatakan tidak sadarkan diri karena serangan penyiksaan berulang kali. Kelompok tersebut akan membenamkan kepalanya ke dalam ember berisi air setiap kali akan melanjutkan penyiksaan. Saat jasadnya ditemukan, botol Oronamin C tertancap di anusnya, dan wajahnya tidak dapat dikenali. Dia juga ditemukan sedang hamil, meskipun rahimnya rusak parah. Beberapa kaki tangan dari kelompok ini telah diidentifikasi secara resmi, termasuk Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara, yang didakwa melakukan pemerkosaan setelah DNA mereka ditemukan di dalam tubuh korban. Ihara, seorang kaki tangannya juga, ini diduga diintimidasi dan dipaksa hingga harus memperkosa Furuta. Setelah dia meninggalkan rumah Minato, dia memberitahu saudaranya tentang kejadian tersebut. Saudara laki-lakinya kemudian memberitahu orang tuanya yang kemudian menghubungi polisi. 2 petugas polisi dikirim ke rumah Minato. Namun, mereka diberitahu oleh orang tua Miyano bahwa tidak ada gadis dalam rumah tersebut. Orang tuanya bahkan mengundang petugas polisi ke dalam untuk melihat. Namun, para petugas menolak, karena percaya bahwa undangan tersebut saja udah cukup sebagai bukti bahwa nggak ada hal yang aneh dan yang buruk yang bisa ditemukan di rumah ini. Kedua petugas tersebut menghadapi reaksi keras dari masyarakat. Seandainya mereka menggeledah rumah tersebut lebih detail dan menemukan Furuta, cobaan beratnya akan berlangsung hanya 16 hari saja, bukan 44 hari, dan dia mungkin sudah pulih dari luka-lukanya. Kedua petugas tersebut akhirnya dipecat karena gagal mengikuti prosedur. Pada awal Desember, Furuta berusaha memanggil polisi, namun kali ini dia ditemukan oleh Miyano sebelum dia bisa mengatakan apapun. Ketika polisi menelpon kembali, Miyano memberitahu bahwa panggilan darurat yang tadi adalah sebuah ketidaksengajaan. Sebagai hukuman, karena menghubungi pihak berwenang, mereka menghukum Furuta dengan menyiram tungkai dan kakinya dengan cairan korek api dan membakarnya. Mereka juga memasukkan botol besar kembali ke dalam anusnya, menyebabkan pendarahan hebat. Dia dilaporkan mengalami kejang-kejang. Selama persidangan, mereka menyatakan bahwa mereka mengira dia berpura-pura kejang. Jadi mereka membakarnya lagi. Dia selamat dari luka-luka ini, dan terus diperkosa dan disiksa. Furuta dilaporkan telah meminta para penculiknya beberapa kali untuk membunuhnya dan menyelesaikannya saja. Tapi mereka menolak. Sebaliknya, mereka memaksanya tidur di luar di balkon selama musim dingin dan menguncinya di dalam freezer. Salah satu penculik mengatakan pada pengadilan bahwa tangan dan kakinya rusak parah, sehingga gadis malang itu membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk menyeret badannya ke bawah menuju toilet. Karena kejamnya penyiksaan, dia akhirnya kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya. Dan ketika Furuta mengotori karpet, dia selalu dipukuli. Dia juga tidak bisa minum air atau mengkonsumsi makanan, dan itu menyebabkan dia muntah setiap kali mencobanya. Dan Furuta pun akan kembali dipukul karena hal itu. Kebrutalan serangan tersebut mengubah penampilan Furuta secara drastis. Wajahnya sangat bengkak sehingga sulit untuk melihat ciri-cirinya. Tubuhnya juga lumpuh parah, mengeluarkan bau busuk yang menyebabkan keempat anak laki-laki tersebut juga kehilangan minat seksual padanya. Akibatnya, anak-anak tersebut menculik dan memperkosa beramai-ramai seorang wanita berusia 19 tahun yang mirip juga seperti Furuta, sedang dalam perjalanan pulang kerja. Dan pada tanggal 4 Januari 1989, setelah kalah dalam permainan catur, Hiroshi Miyano memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya pada Furuta. Pada titik ini, Furuta masih hidup. Karena frustasi, mereka ini tetap memukuli Furuta dengan barbel besi, menendanginya, dan meninjunya. Lalu menaruh 2 lilin pendek di kelopak matanya, membakarnya dengan lilin panas. Mereka menyuruhnya berdiri dan memukul kakinya dengan tongkat. Pada titik ini dia terjatuh ke sound system dan pingsan karena kejang-kejang. Karena pendarahannya yang sangat banyak dan keluar nanah dari luka bakarnya yang terinfeksi, keempat anak laki-laki tersebut menutup tangan mereka dengan kantong plastik yang ditempel di pergelangan tangan.
Mereka menuangkan cairan korek gas ke paha Furuta, lengan, wajah, dan perutnya, dan kembali membakarnya. Furuta rupanya berusaha memadamkan api, namun lambat laun tidak bereaksi lagi. Serangan itu dilaporkan berlangsung selama 2 jam. Furuta akhirnya menyerah pada luka yang dialaminya dan meninggal pada hari itu. Kurang dari 24 jam setelah kematiannya, saudara laki-laki Minato, Nobuharu Minato, menelpon untuk memberitahukan kepadanya bahwa Furuta tampaknya telah meninggal. Karena takut dihukum karena telah melakukan pembunuhan, kelompok tersebut membungkus tubuhnya dengan selimut dan memasukkan Furuta ke dalam koper. Lalu mereka kemudian memasukkan jenazahnya ke dalam drum berukuran 208 liter dan mengisinya dengan beton basah. Sekitar pukul 20, mereka selesai memasukkan jasad Furuta dan akhirnya membuang drum tersebut ke dalam truk semen di Tokyo. Pada tanggal 23 Januari 1989, Hiroshi Miyano dan Joe Ogura ditangkap karena kejahatan lain, pemerkosaan beramai-ramai terhadap wanita berusia 19 tahun yang sebelumnya mereka culik di bulan Desember. Pada tanggal 29 Maret, 2 petugas polisi datang untuk menginterogasi mereka karena ditemukan pakaian dalam wanita yang tidak dikenal di sekitar alamat mereka. Saat diinterogasi, Miyano secara tidak sengaja mengira polisi sedang membicarakan tentang Junko Furuta. Berpikir bahwa Joe Ogura telah mengakui kejahatan terhadap Furuta, Miyano malah memberitahu polisi di mana mereka bisa menemukan mayat Furuta. Polisi awalnya bingung dengan pengakuan tersebut karena mereka merujuk pada pembunuhan seorang wanita yang berbeda. Dan kasus wanita usia 19 tahun tersebut sampai sekarang belum terpecahkan hingga saat ini. Polisi akhirnya menemukan drum berisi tubuh Furuta keesokan harinya. Dia diidentifikasi melalui sidik jari. Pada tanggal 1 April 1989, Joe Ogura ditangkap karena penyerangan seksual terpisah dan kemudian ditangkap kembali atas pembunuhan Furuta. Penangkapan Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato, dan saudara laki-laki Minato juga akhirnya menyusul. Saat menjatuhkan hukuman, hakim berkomentar bahwa ini kekerasan yang luar biasa berat dan keji dan telah menimpa korban yang bernama Junko Furuta yang telah dianiaya sedemikian rupa. Sebagai biang keladi kejahatan, Miyano divonis 20 tahun penjara. Minato menerima hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Watanabe hukuman 5 hingga 9 tahun penjara dan Joe hukuman 8 tahun penjara. Setelah mendengar rincian pemerkosaan dan penyiksaan brutal tersebut, seorang peserta sidang ada yang jatuh pingsan, dan ibu Furuta juga dikabarkan mengalami gangguan mental sehingga memerlukan perawatan kejiwaan. Pemakaman Junko Furuta diadakan pada tanggal 2 April 1989. Salah satu pidato penghormatan terakhir dari seorang teman Furuta menyatakan seperti ini. Hai Jun-chan, aku tidak pernah bermimpi kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Kamu pasti sangat kesakitan. Begitu banyak penderitaan. Kami telah berencana membuat acara untuk festival perpisahan sekolah kita. Seandainya kamu ada, kamu pasti akan suka. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Saya mendengar bahwa kepala sekolah itu telah memberi kamu sertifikat kelulusan. Jadi, kamu tetap lulus bersama kami semua. Jun-chan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan. Silahkan beristirahat dengan tenang. Kepala sekolah Furuta memberi orang tuanya seragam yang akan dikenakan di acara perpisahan sekolah. Seragam itu ditempatkan di peti matinya. Saat kelulusannya, kepala sekolah Furuta memberikan ijazah sekolah menengah atas yang diberikan kepada orang tuanya. Sekarang, lokasi di dekat penemuan jenazah Furuta telah dikembangkan menjadi Taman Wakasu. Dan sisa puluhan orang anak laki-laki yang telah melakukan perbuatan keji terhadap Furuta masih berkeliaran bebas sampai hari ini, tanpa ada penyesalan. Semua hal ini bisa terjadi karena seorang anak laki-laki yang tidak bisa menerima kata tidak.